Caos bekti kepercayaan Jawa Cai Bonokeling dilakukan setiap menjelang bulan Ramadan, tepatnya bulan Sadran dalam hitungan Jawa. Berarti niki acara apa niki, Mbah? Acara selamatan sadranan. Acara selamatan sadranan. Sadran unggahan puasa. Unggahan puasa. Selain acara sadranan unggahan puasa, enten selamatan apa malah itu Bonokeling? Senin Paingan tiap bulan. Senin Paing setiap bulan. Selasa Kliwon tiap bulan. Selasa Kliwon. Oh, hari Lebaran biasa. Lebaran. Kalau Lebaran berarti bahasanya ya turunan. Setiap tanggal 6 tanggal 15 ke bawah. Setiap tanggal 15 ke bawah. Iya. Berarti kadang tanggal 13, 12 kayak gitu ya, bisa jadi ya. Bisa. Di bulan Syawal. Itu Itu acara turunan di Bonokeling. Kabupaten Banyumas yang mriki Pak nggih. Oh, nggih. Berarti niki proses memaafkan bahasanya kayak gitu ya, kayak lebaran kayak gitu nggih. Oh, nggih. Tapi cara Jawane ku seringnya munggah bulan puasa. Unggahan puasa. Oh, nggih. Matur suwun, Pak. Nggih. Perlon unggahan tradisi keturunan Bonokeling menjelang puasa atau Ramadan dalam bahasa Islam. Para penganut aliran kepercayaan Bonokeling menggelar tradisi perlon unggahan atau unggah-unggahan ketika menjelang bulan puasa. Ritual ini dilaksanakan pada hari Jumat di bulan Sadran atau Ruwah. Tujuan dari ritual ini adalah untuk menyambut musim menanam padi atau yang dikenal dengan istilah munggah. Tradisi perlon atau unggahan dilakukan oleh keturunan satu anak putu Bonokeling yang tersebar di Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Puncak acara ini dari ritual ini adalah tradisi ziarah ke makam Kiai Bonokeling. Para penganut aliran kepercayaan Bonokeling yang berasal dari Cilacap yang akan berjalan kaki hingga puluhan kilometer untuk mencapai makam. Di antara barisan-barisan dari Adiraja, kemudian Cilacap Selatan, dari sebuah desa di Kabupaten Cilacap, tempat anak cucu Bonokeling bermukim, mayoritas penganut aliran kepercayaan Bonokeling di luar Banyumas. Sebelum perjalanan dimulai, anak putu Bonokeling di desa melakukan caos bekti, semacam salam penghormatan kepada para bedogol atau tokoh pemangku adat yang ada di rumah adat, disebut dengan pasemuan. Setelah caos bekti, mereka kemudian berjalan sejauh puluhan kilometer dan kurang lebihnya dari Kabupaten Cilacap menuju Banyumas sekitar 35 km, melintasi perbukitan yang memisahkan Banyumas dan Cilacap. Jalan kaki merupakan simbol napak tilas perjalanan leluhur mereka, Kiai Bonokeling, dalam menyebarkan ajarannya. Beberapa di antara perjalanan sambil membawa ubo rampe untuk keperluan ritual di wilayah Banyumas. Sesampainya di wilayah Banyumas, lebih tepatnya di Desa Pekuncen, para
pengikut kepercayaan Bonokeling dari desa Adiraja langsung disambut oleh warga desa Pekuncen selaku tuan rumah. Mereka diperlakukan selayaknya saudara sendiri. Semua warga membuka lebar-lebar pintu rumahnya untuk dapat menjadi tempat beristirahat saudara jauh mereka sebelum melanjutkan ritual. Dalam beberapa hari, desa Pekuncen, tempat di mana makam keramat Kiai Bonokeling berada, mendadak sibuk oleh hiruk-pikuk ribuan manusia. Di pertengahan hingga sepertiga malam sebelum fajar tiba, para warga penganut kepercayaan Bonokeling berkumpul melantunkan tembang-tembang berisi puja-puji bagi leluhur mereka, yakni Kiai Bonokeling. Pada siang harinya, kaum pria Bonokeling berbondong-bondong menyembelih dan memasak kambing bersama-sama. Di saat para pria sibuk menyembelih dan memasak, ratusan perempuan memasuki makam Kiai Bonokeling satu persatu. Dengan hikmat, para perempuan membasuh anggota badan satu persatu, mulai dari kaki, tangan hingga wajah, sambil mengucap doa atau mantra yang dipercaya akan membawa keberkahan. Seluruh ritual tersebut diikuti hingga ribuan orang dari warga desa keturunan Trah Bonokeling yang tinggal di luar kota. Yang tinggal di luar kota terkhusus itu pun pada mudik atau pulang kampung untuk mengikuti seluruh prosesi, hingga masyarakat umum yang datang untuk menyaksikan. Bila ketua adat mengizinkan, maka orang yang bukan keturunan langsung Trah Bonokeling dapat mengikuti proses perlon atau unggahan. Perlon atau unggahan dengan mengikuti aturan yang berlaku, salah satunya yaitu aturan dari ketua adat. Yang menariknya, ternyata seluruh peralatan makan dan memasak menggunakan bahan alam. Misalnya untuk kepungan atau makan bersama, maka yang dipakai adalah daun. Untuk alas makan menggunakan daun pisang. Memang kalau dalam prosesi unggah-unggahan, daun pisang, daun jati, dan daun kelapa menjadi bagian tidak terpisahkan, karena daun pisang untuk alas nasi dan daun jati digunakan pembungkus daging. Bahkan bumbunya pun tidak ada yang menggunakan bumbu instan, semuanya alami. Kearifan lokal menyatu dengan alam tersebut juga termasuk mempertahankan pepohonan besar yang berada di areal makam dengan luas sekitar 2 hektar di komplek makam Kiai Bonokeling. Banyak sekali pepohonan besar yang usianya sudah ratusan tahun. Pohon-pohon tersebut dipertahankan karena memang tidak diperbolehkan sembarangan menebang kalau saat dilakukan prosesi ziarah pada unggah-unggahan seperti sekarang. Kebanyakan kaum adat Bonokeling
banyak yang betah di dalam makam karena memang rimbun, rasanya sama sekali tidak panas. Ini merupakan bentuk caos bekti atau saling sungkeman dari ketua adat dengan saling memaafkan di antara sanak keturunan Bonokeling. Sami nyala. Sami lujeng mawon ramane. Nggih lujeng sewangsule nyaine putra wayahipun sami lujeng. Nggih pendongane ramane niki saged panjenengan kali ramane. Nggih. Sabote ramane. Semila wasalli wasalling ala sayyidina wa ala Muhammad Fatimah nami salam pining mati ala sami nyala. Sami lujeng ramane. Nggih lujeng sewangsule nyaine putra wayahipun nggih sami lujeng. Nggih. Semila wasalli wasalling ala sayyidina wa ala Muhammad Fatimah nami salam pining mati ala sami nyala. Nggih lujeng sewangsule nyaine putra wayahipun sami lujeng. Nggih saged banyu malih. Nggih. Semila wasalli wasalling ala sayyidina wa ala Muhammad Fatimah nami salam pining mati ala sami nyala. Nggih lujeng sewangsule nyaine putra wayahipun nggih sami lujeng. Nggih saged banyu malih. Di komplek makam itulah kaum adat Bonokeling melakukan ritual ziarah ke sejumlah makam, tetapi utamanya adalah makam Kiai Bonokeling. Demikian penggambaran tentang sedikit Kiai Bonokeling atau adat istiadat yang ada di wilayah Jawa, khususnya di wilayah Banyumas, Desa Pekuncen. Untuk selanjutnya kami akan tayangkan kegiatan proses memasak dan pengantrian terhadap proses ziarah di kaum perempuan. Terima kasih.